hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di atas puji-pujian kami. Pada saat ini Kau curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, untuk memberkati setiap pribadi umat-Mu dengan kasih dan rahmat-Mu turun dalam kehidupan kami. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, menjaga, melindungi ibadah kami, bahkan mendapatkan kekuatan baru pada saat ini, mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan jamahan dari tempat Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul dalam ibadah ini karena anugerah dan kasih-Nya Tuhan. Saya akan sampaikan tema kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Jadi kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Kasih setia Tuhan itu kekal selamanya sampai membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Kasih setia Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam hidup ini, Dia senantiasa memelihara kehidupan kita. Kita akan membaca Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 8. Kita baca dulu. Mazmur pasal 118 mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, terus Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. ya, terus Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? ayat yang ke-7. Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama-tama kita harus bersyukur kepada Tuhan, Dia yang selalu melimpahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita, menolong kehidupan kita. Ayat 1 kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke-10 sampai 15. Ini kasih setia Tuhan kepada Daud di saat Daud itu mengalami kesesakan hidup, di antara mati dan hidup karena di tengah-tengah musuh. Ya, silakan. Begini bunyi firman Tuhan. Daud tiga. Kemudian bersiaplah Daud, dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis raja kota Gat. Ya. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu?
Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi, berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu, ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke jangkutnya. Ayat yang ke-14, lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Ayat yang ke-15, kekurangan orang gila ke aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Terima kasih, saudara. Ini Raja Daud meluapkan hatinya rasa syukur kepada Tuhan di saat Raja Daud ini menghadapi situasi yang menghimpit hidupnya. Kalau saudara baca dari ayat 1 itu rasa syukurnya Daud. Dan saudara, kita akan membaca dalam Mazmur pasal 134. Ini Daud yang pura-pura gila. Ayat 1, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Itu raja, saudara. Raja Akis itu juga disebut sebagai nama di sini Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ini digeret di tengah-tengah musuh di saat Daud itu lari dari hadapan Saul. Saul juga membunuh dia. Sementara Daud ini dibawa di hadapan musuh. Orang-orang mengatakan orang ini adalah seorang pahlawan. Di saat rakyat itu menyanyikan nyanyian, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dari nyanyian itu pun Raja Saul hatinya sirik, hatinya berubah, berniat buruk untuk membunuh Daud. Daud lari, saudara. Larinya juga di tempat musuh. Rasan-rasan, ini orang pahlawan ini. Nah, Daud ini dia rasa gemetar, dikatakan dari 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15 tadi. Roh Kudus yang memimpin hidupnya Daud, itu Daud diberikan hikmat akal budi. Dia pura-pura gila sampai ludahnya itu dilewer-lewer, dibuat itu sama Daud, sehingga Raja Akis itu katakan, loh, ini kan orang gila, ngapain kamu bawa ke sini? Apakah pantas masuk di rumahku? Nah, saudara, akhirnya Daud dilepaskan dari kalangan musuh itu. Makanya dalam Mazmur pasal 118 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kita berkumpul bisa beribadah, bisa menikmati kasih karunia Allah, bisa lega bernafas, itu anugerah Tuhan. Bisa berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan, ini anugerah. Akhirnya saudara, di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang kedua kita akan baca. Mazmur pasal 34 ayat yang kedua,
Begini bunyi firman Tuhan. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Ya terus, Ayat yang ketiga, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ayat yang keempat, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, ya terus. dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi dari kegentarannya dia, Tuhan melepaskan. Jadi Daud itu di saat pura-pura gila itu dia mencari Tuhan, berdoa dalam hatinya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ya, ayat yang kelima, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah, ini ayat yang kelima mengajak kepada kita semua supaya pandangan kita, konsentrasi kita, iman kita, pengharapan kita, kasih kita ini tertuju kepada Tuhan. Pikiran kita tujukan kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha menjawab, Tuhan yang Maha menolong, Tuhan yang Maha menyembuhkan. Tujukan kepada Dia. Pikiran, kalau orang itu memikirkan masalah hidup, jadi pikiran mikir terus, itu dampaknya di tubuhnya jadi lukrah, lesu, lemah, tidak bergairah. Karena yang diemban ini di pikiran, di batin itu bukan Tuhan tetapi masalah hidup. Si A si B dipikir. Coba kalau kita ngikuti firman, tujukan kepada Tuhan pikiranmu, hatimu, fokus pada Tuhan. Nah, saudara tidak usah jawab begini, apakah manusia tidak boleh mikir? Boleh mikir, boleh batin, tapi itu diserahkan pada Tuhan dan percaya Tuhan itu Maha menolong. Amin. Ini yang diajak Daud, Raja Daud seperti itu. Tujukan kepada Tuhan pandanganmu, tujukan kepada Tuhan, pikiran hatimu. Kalau saudara mau jujur, mikirkan sesuatu itu, tahu-tahu capek, saudara, itu lelah. Loh, kenapa capek? Ditanya, ya enggak ngapa-ngapa sih. Tapi kalau diajak pikiran kita, hati kita tertuju pada Tuhan, seperti Daud. Kalau Daud dilepaskan Tuhan dari masalah hidupnya, Tuhan yang disembah Daud itu juga yang kita sembah. Tuhan yang melepaskan Daud dari cengkraman musuh, Tuhan juga akan melepaskan kita dari cengkraman musuh, masalah hidup yang kita hadapi. Musuh manusia kan bukan manusia darah dan daging. Kita baca Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 mulai itu. Itu teror dari iblis, itu meneror batin kita. Ya, coba baca dulu Efesus 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 mulai. Begini bunyi firman Tuhan, perlengkapan rohani. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini yang pertama, ayat 10 ini. Kuat di dalam Tuhan. Pertama kan? Pertama itu fokuslah kepada Tuhan. Fokuskan hatimu, jiwamu kepada Tuhan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kuat di dalam Tuhan,
imannya teguh di dalam Tuhan, barulah ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. ya kan saudara? Pertama-tama itu supaya kita ini jadi kuat di dalam Tuhan. Ini yang pertama. Bukan musuhnya dulu yang Tuhan ajukan. Kuatlah di dalam Tuhan. Imanmu yang teguh, berharap penuh pada Tuhan. Ini yang Tuhan mau itu seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini. Jadi untuk menghadapi lawan-lawan itu kuat di dalam Tuhan, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, hikmat, marifat, iman, harap dan kasih. Karena perjuangan kita bukan melawan manusia, darah dan daging. Ya lanjut ayat ini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, dilengkapi dengan senjata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ini dalam segala keadaan, situasi apapun, gunakan iman. Seperti Raja Daud, dia pura-pura gila di depan pintu gerbang. Dia menoreh-noreh pintu gerbang itu, tapi hatinya mencari Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan supaya panah api jatuh dipadamkan. Kalau panah api jahat itu, panah yang nama panah, yang mana itu dari jarak jauh, kenalah jiwa orang itu. Kalau jiwanya kena, di situ timbul kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan. Sebab itu di sini katakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, kekhawatiran, kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan, disingkirkan. Itu harus diusir, disingkirkan. Dan terimalah ketopang keselamatan dan benar roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil ini yang dialami Rasul Paulus. Dia memberitakan Injil dari penjara. Rasul Paulus tidak putus asa karena Injil dia di penjara. Dari penjara itu dia nulis 14 surat. Jadi imannya Rasul Paulus itu membara, sekalipun secara fisik dia di penjara, tapi iman, harap dan kasihnya kepada Allah tetap teguh di dalam Kristus, keselamatan yang abadi. Jadi ayat 16 saya tekankan lagi, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ini perlu diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasinya
roh-roh kecemasan, kekhawatiran, roh sakit, penyakit dalam nama Yesus keluar dari tubuh jiwa rohku. Tidak salah saudara berobat, tapi yang di dalamnya teror iblis itu harus dibasmi. Tuhan itu menghendaki supaya jiwa roh kita ini kuat. Kalau jiwa roh kita kuat, tubuh juga dipelihara oleh Tuhan. Firman ini kekal. Firman kekal. Saudara yang sakit berobat tidak salah. Makan obat tidak salah. Tapi sebelum makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati obat ini menjadi berkat kesehatan untuk tubuh. Amin. Amin. Jadi saudara, pernah saya mendengar seperti ini. Wah, saya terlanjur makan obat. Loh, kenapa terlanjur? Apakah salah makan obat? Hati saya bertanya seperti itu. Jadi saudara, Tuhan itu memberikan berkat pertolongan kepada seluruh umat manusia. Kalau zaman nabi-nabi itu banyak mujizat waktu itu. Kalau sekarang Tuhan itu juga memakai tenaga-tenaga medis untuk memberkati umatnya sampai seluruh kebenaran firman digenapi. Kita kembali lagi ke sana di dalam Mazmur pasal 34 supaya kita dibimbing, dituntun oleh kebenaran firman. Ayat 5 ini, tujukanlah pandanganmu kepadanya, kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jadi ditujukan pandangan kita, iman kita, seperti dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Jadilah kuat kamu di dalam Tuhan. Salurkan kekuatan lewat doa untuk saudara-saudara kita seiman dimanapun mereka berada. Jadi salurkan kekuatan iman itu. Nah sekarang sudah mulai menunjukkan iman kita, harap kita kepada Tuhan. Dia yang maha kuasa. Dia pasti menolong kita, mendengarkan seruan-seruan doa-doa kita. Amin. Kalau dalam merenungkan, mengingat semua yang sudah doakan, Tuhan itu satu persatu memberikan jawaban. Haleluya. Sekarang ayat yang ke-6. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Tertindas. Kalau mau berseru, berdoa, dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dari segala kesesakan. Coba di dalam Yesaya pasal 53, Yesaya 53 ayat 4 dan 5 kita baca dulu. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi kesengsaraan, kesesakan hidup kita itu dipikul oleh dia, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin saudara. Ini makanan jiwa kita.
iman kita diperteguh. Ya, iman kita diperteguh. Jadi kesengsaraan kita, kesesakan hidup kita, sakit penyakit kita itu ditanggung di Kalvari. Haleluya. Amin. Kesesakan hidup kita. Nah, sekarang kalau ayat ini sudah dibaca, ketika kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan kita manusia ditimpakan di saat Yesus disalib di Golgota, ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya. Ayat yang ke-8. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ya, umat manusia itu memberontak kebenaran firman. Dia rela kena tulah. Dia merelakan dirinya kena tulah kutuk, supaya di dalam Galatia pasal 3, ya, Galatia pasal 3 ayat 13, saudara baca. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, Ya. dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuk, Yesus rela dikutuk, digantung di kayu salib. Karena siapa? Karena kita umat manusia ini. Dia sangat mengasihi kita, memperhatikan kita. Diwujudkan, dia rela. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalau Kristus tidak turun menjadi manusia, semua umat manusia di dunia ini binasa, karena tidak mampu untuk melakukan 10 hukum Taurat. Kristus rela dikutuk supaya apa? Di dalam Kristus hidup kekal di akhirat itu diberikan. Sebab itu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus dan Bapa itu satu. Jadi yang disebut Bapa itu Allah pencipta alam semesta. Karena kasihnya kepada umat manusia, dia turun menjadi daging untuk bisa mati menebus umat manusia dari dosa. Ditebus, dibersihkan, dosanya dihapus, umat itu menjadi kudus, menjadi suci, menjadi kekasihnya Allah. Ini makna pengorbanan Kristus. Dia betul-betul mati, disalibkan. Setelah itu dikuburkan. Hari ketiga dia bangkit. 40 hari kemudian dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Amin. Yesus Kristus telah membuat ini
supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi dalam Kristus Allah itu memberikan berkat-berkat yang diberikan Abraham kepada Abraham juga diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Amin, saudara. Sebab itu ada yang dikatakan Israel rohani dan Israel jasmani. Israel jasmani itu yang betul-betul lahir dari terahnya Abraham. Coba jangan buat suara. Yakub punya 12 anak laki-laki, satu perempuan Dina. Tapi yang ditulis di situ yang laki-laki. Dari Yakub ini disebut Israel. Di luar Israel itu disebut bangsa kafir. Tapi setelah Allah Bapa turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, yang percaya pada Yesus Kristus, segala dosa dihapus, hidupnya disucikan, dibersihkan. Setelah itu disebut Israel rohani. Jadi kalau saudara menjalankan doa memberkati Israel, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Abraham, aku berkati engkau. Siapa yang memberkati Abraham akan ku berkati. Siapa yang mengutuk Abraham akan ku kutuk. Jadi memberkati bangsa Israel secara rohani dan jasmani itu mendoakan. Kita doakan mereka supaya mereka selamat. Dan secara jasmani supaya mereka nanti menerima Injil Kerajaan Surga, menerima Kristus. Kita bangsa kafir yang dipakainya untuk bergerak menjangkau bangsa Israel secara jasmani. Sampai sekarang ini masih ada yang banyak yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kitab mereka, kitab Musa mengenai tabernakel mereka jos, saudara, tahu, tetapi mereka masih menolak Kristus. Jadi saudara yang menerima Yesus Kristus, persiapkan saudara, iman saudara teguh, saudara akan dipakai untuk menjangkau bangsa Israel. Sebelum menjangkau ke sana, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abraham dipanggil untuk menjadi bapak orang beriman, untuk menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati Tuhan. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Yang saya katakan, Abraham kenapa disebut Israel? Karena Abraham punya cucu yang namanya Yakub. Dari Yakub itu baru mengembang ke sana sini. Kalau dalam Kejadian pasal 15 bisa Tuhan mengulangi janjinya, Abraham, kamu dari istrimu engkau akan menjadi bangsa yang besar, tetapi keturunanmu akan ditawan, diperbudak di negara asing. Dari keturunanmu yang keempat nanti akan kembali ke sini. Ditawan 400 tahun. Padahal saat itu Sarah belum mengandung. Jadi yang namanya Allah yang maha kuasa, maha besar, maha dasar itu, Dia sudah tahu apa yang akan terjadi hari esok dalam hidup kita. Alangkah baik dan indahnya kalau kita ini mendengarkan apa yang Yesus Kristus katakan.
Yesus berkata, akulah jalan, jalan pengampunan dosa, jalan pertolongan, jalan kebenaran, dan jalan kehidupan. Tidak ada seorang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus katakan. Jadi berkatilah bangsa Israel dalam doa, baik Israel rohani maupun jasmani itu kalau berdoa seperti itu. Saudara akan diberkati. Baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini saya perjelas sejelas-jelasnya di sini. Ya, kita akan kembali dalam ayat-ayat ini supaya Mazmur pasal 34, ya. Mazmur 34, kita akan kembali ke sana. Ayat yang ke sini, ayat 8. Ayat yang ke-8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi kecap, nikmati kebaikan Tuhan itu. Bagaimana supaya bisa menikmati kebaikan Tuhan? Menyukuri anugerah Tuhan. Kalau manusia itu cenderung tamak, saudara. Sudah diberi, pengen yang banyak lagi, diberi pengen yang banyak lagi, tamak. Tapi kalau mau bersyukur atas anugerah Tuhan, itu bisa menikmati kebaikan Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Iya kan? Kecap, rasakan, nikmati, renung-renungkan. Jangan cuma masalah terus yang direnungkan. Nikmati. Nah, kalau sudah menikmati kebaikan Tuhan itu, ini tulang-tulang badan ini rasanya segar. Waktu dalam Amsal Sulaiman katakan, hati yang gembira itu obat yang manjur. Amin. Amin. Hati yang gembira. Gembiranya apa? Tuhan itu di pihak kita. Waktu Efesus pasal 6 ayat 10 katakan, anak-anakku, jadilah kau kuat di dalam Tuhan. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Baru kan tahu musuh itu setan, gegeduknya setan, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu jahat, roh-roh jahat di udara. Hadapi dengan iman yang kita imani. Perisai kita di Tuhan, tameng kita di Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi orang yang kudus, dikuduskan oleh darah Yesus itu, ini tidak berkekurangan tentang yang baik, pemeliharaan Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. amin saudara, amin. Lalu hari-hari ini orang yang tinggal di pegunungan mencari air, turun. Nah, kita bersyukur tinggal di yang tempat yang banyak air. Hal ini harus disyukuri. Amin. Disyukuri. Anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sampai digambarkan singa-singa muda merana kelaparan, kuat, tangguh untuk menghadapi lawannya, ini singa. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik atas pemeliharaan Tuhan. Atas pemeliharaan Tuhan semuanya itu. Haleluya. Sebab itu kasih setia Tuhan tak pernah berakhir.
berakhir, tak pernah berakhir. Hari ini ada, besok ada. Hari ini, lusa ada selamanya Tuhan itu. Amin. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu mengenai Dia. Ayat 11. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi takut akan Tuhan itu beda dengan takut pada manusia. Anak takut pada manusia kalau tidak ada orang tua melakukan sesuatu pelanggaran jadi pesan orang tua. Tetapi kalau orang itu takut pada Tuhan, sekalipun tidak diawasi oleh orang tua, dia menyadari Tuhan ada di sini, Tuhan melihat aku, Tuhan memperhatikan hidupku. Itu orang yang takut akan Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Wow, ini kalau menyukai hidup baik di dunia ini maupun yang akan datang di akhirat. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, menjaga lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhi kejahatan. Kalau ingin umur panjang, jauhi kejahatan, jauhi bibir ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, 2-3 hari yang lalu saya itu membaca berita sebelumnya. Ada begal, beneran itu. Ada begal. Itu begalnya itu tidak tahu kalau yang dibegal itu anaknya sendiri, anak perempuan semata wayang. Mungkin celurit atau pedang disabet itu putus, pisah antara kepala dan tubuh. Setelah diteliti dalam berita itu anaknya sendiri. Penjahatnya ketangkap itu kejahatan akhir zaman. Sebab itu kita harus menyukuri anugerah Tuhan. Jangan sampai karena hal-hal lahiriah, karena hal-hal kebutuhan tubuh jasmani berlaku jahat, tipu muslihat, melakukan kejahatan dan sebagainya. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Wah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Amin, saudara. Ini dalam satu pasal ini untuk dianjurkan untuk minta tolong pada Tuhan itu berkali-kali. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara percaya dibenarkan oleh Tuhan? Saudara percaya sebagai orang-orang benar oleh karena darah Yesus. Jadi ayat ini mengatakan telinga Tuhan itu mendengarkan. Kalau saudara berdoa minta tolong, berteriak minta tolong, mereka ditolong. Mereka dilepaskan dari kesesakan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Ini kan diulang lagi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, berarti kan tidak hanya sekali 2 kali.
Kalau Lukas pasal 18 ayat 1, jangan anggap jemu-jemu dalam berdoa. Ayat yang ke-7 saya katakan, bukankah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepada Dia? Ayat 8, adakah iman di bumi kalau anak manusia itu datang untuk menolong? Jadi Bapak itu diperkuat imannya ya teguh. Tuhan Maha mendengar. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepas mereka dari segala kesesakannya. Dari kesesakan, dari kesusahan, dari penderitaan, dari doa yang kita naikkan untuk si A, si B didengar Tuhan. Ada saatnya Tuhan itu mengulurkan tangan, melepaskan, memberikan pertolongan. Maunya manusia doa sekarang, ya diberi. Nah inilah dia, Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi dalam ini loh, dalam alam roh, manusia roh kita ini, Bapak surgawi, aku minta anakku ini kau berkati. Ya ini berkatnya yang kau minta. Tak percaya menerima. Ya tahu? Secara jasmani nanti akan terwujud. Amin. Jadi di dalam roh, manusia roh kita ini menghadap pada Tuhan. Tuhan memberi apa yang kita minta. Percayalah, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini loh Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini loh, percayalah bahwa kamu telah menerimanya di dalam roh. Jiwa roh kita menerima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan. Ini manusia roh. Percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Pertama percaya, nanti secara jasmani menyusul. Amin. Berarti itu masih di kandungan ini, dikandung. Nanti akan lahir. Haleluya. Amin. Lahir, dikandung. Yang kita minta itu nanti akan diberi. Ya, kita akan lanjutkan ini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Terus Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Wah, sampai seperti ini Tuhan itu hadir menolong. Terus kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar itu banyak, kesusahannya banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Yuk terus. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Orang fasik itu jadi orang tahu kebenaran tapi tidak melakukan, itu disebut fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Lebih baik memberkati daripada membenci. Ya terus Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Haleluya. Kita kembali Mazmur pasal 118 ayat 29.
Mazmur pasal 118 ayat yang ke-29, begini bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi bersyukur pada Tuhan, doa kita didengar. Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan seperti yang dialami oleh Raja Daud. Saudara, kita pun akan ditolong Tuhan, dibela Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kita nyanyikan pujian kasih setiamu. Jadi karena kasih setia Tuhan kita ada, seperti Raja Daud ditolong Tuhan, kita ditolong. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mataku, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan rencana? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah.
menjadi biji mata Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir, sampai Kau membawa kami menikmati anugerah-Mu. Tambah hari, tambah mulia kasih. Bapa surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Karena kasih setia Tuhan benar-benar yang dialami Raja Daud, sekalipun saat itu belum duduk sebagai raja, tetapi di dalam roh telah mengurapi Daud menjadi raja. Apapun yang dihadapi saat itu, Tuhan menolong, Tuhan membela, Tuhan melindungi. Bapa surgawi, terima kasih, terima kasih. Firman-Mu hidup, kami hamba berhenti menyampaikan ini. Firman-Mu akan didengar, membentuk iman kami, supaya kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Untuk kami semua, umur kami panjang, supaya menjaga lidah kami, supaya tidak mengucapkan sesuatu yang jahat, tidak mengucapkan sesuatu yang menipu, tapi berkata benar di hadapan Tuhan maupun selama kami. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih, Kau lawan setiap pribadi anak-anak-Mu oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah. Segala dosa-dosa dihapus, segala sakit penyakit oleh Tuhan disembuhkan. Oleh karena penderitaan di kayu salib, oleh karena sangat dahsyat penyakit karena bilur-bilur itu yang Kau alami, yang sakit sembuh oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Di dalam roh kami terima, Kau telah menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Secara jasmani mereka pun akan mengalami dibebaskan dari segala sakit penyakit, dibebaskan dari segala kesesakan hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kemerdekaan, Tuhan memberikan hati yang luas, sukacita, rasa syukur di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, Engkau memberkati perjamuan suci yang telah disiapkan oleh hamba-Mu. Kuasa darah Kristus, kematian Kristus, dan kuasa kebangkitan Kristus, dan anugerah damai sejahtera dari Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci ini. Imam yang melayani Kau berkati dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Kristus hamba berdoa. Amin. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan,
Sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam nama kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.